Constraint oleh Karina Firdawi Syaifuddin, NRP 7411030043 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom.OCA. Tujuan pembelajaran constraint. Pertama, untuk memahami definisi constraint, dapat membuat constraint, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom, nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint seperti berikut: not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Sintaks penulisan constraint: create table, nama tabel, kolom constraint. Dengan tabel constraint, isinya contoh penulisan constraint: create table employee, employee ID, number 6, first name, varchar 2, 20, job ID, varchar 2, 10, not null. Constraint, emp id tk, primary key, employee ID. Constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Contohnya adalah last name. Not null constraint. Tidak ada baris yang berisi null untuk kolom last name. Kemudian not null constraint untuk hire date, dan tidak ada not null constraint terdapat pada baris yang berisi nilai null untuk kolom department ID. Sintaks untuk ilustrasi sebelumnya, yaitu create tabel employee dengan last name varchar 25 dengan not null, dan hire date dengan date constraint emp hire date nn dengan tipe not null. Constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique adalah sebagai berikut: employee dengan last name dan email di mana namanya terhadap nama Smith, dan J. Smith di mana tidak diperbolehkan karena sudah ada. Sintaks untuk ilustrasi sebelumnya, dengan create tabel employee dengan persyaratan constraint emp email _uk sama dengan unique dengan tipe email. Constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasikan suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key adalah seperti berikut: constraint department ID pk, yaitu primary key yang bernama department ID. Ilustrasi penggunaan constraint primary key. Contohnya adalah sebagai berikut. Pada department ID, di mana tidak boleh null value dan tidak boleh nilai 50 karena 50 sudah ada. Constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key, di mana department ID dan dia sebagai foreign key di employee. Tidak diperbolehkan karena nilai 9 sudah ada, dan diperbolehkan karena 60. Sintaks untuk ilustrasi sebelumnya, dengan constraint employee department FK dengan foreign key tipe department ID, reference department ID, di mana foreign key ini akan mereference
tabel departemen yang bernama kolom departemen ID. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Reference mengidentifikasikan tabel dan kolom dalam tabel induk. Undelete cascade penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. Undelete set null mengkonversi dependent foreign key yang nilainya null. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris dalam tabel. Contoh penggunaannya, constraint imp underscore salary underscore min check salary di atas 0. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint, digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya, alter tabel, nama tabel, add constraint, type column. Misalnya, ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees. Dengan berikut, alter tabel employees, add constraint imp manager fk dengan foreign key manager id, reference employees, employee id. Tabel akan di-altered. Menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya, alter tabel, tabel. Drop constraint, type, dan nama kolom. Contohnya, alter tabel employees, drop constraint employee manager fk. Untuk menghapus constraint primary key pada tabel departemen dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees dan departemen ID. Dengan alter table department, drop primary key cascade. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint, digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Contohnya, alter table employee, disable constraint emp id pk cascade. Dan untuk mengenable constraint, untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Dengan contoh, alter tabel employee enable constraint emp id pk. Cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Alter tabel S1 drop pk cascade constraint atau tabel alter tabel test1 drop pk fk cool cascade constraint. Menampilkan constraint. Tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tabel constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Contohnya, from user constraint. Maka akan tampil C. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini nama untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama suatu constraint yang ada pada view user cons column dengan from user cons column. Berikut tampilannya, constraint name dan pada kolom name. Latihan. Berikut adalah soal-soalnya. Hasil praktikum dengan pertanyaan tambahkan table level primary key constraint pada tabel emp pada kolom id constraint diberi nama myemp underscore id pk. Alter tabel emp
dengan add constraint myEMP ID PK sebagai primary key dengan tipe F0. Nomor 2. Buat primary key constraint pada tabel dep dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama myDep ID PK. Berikut contohnya, alter tabel dep add constraint myDep ID PK dengan primary key dep0. Tambahkan kolom dep ID ke dalam tabel IMP. Tambahkan foreign key reference pada tabel IMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel dep. Berikut contohnya, alter tabel IMP dengan add department ID number 2. Alter tabel IMP, add constraint IMP dep FK dengan foreign key, department ID, dan reference ke departemen 0. Tampilkan constraint yang telah ditambahkan dengan melihat view user constraint. Berikut perintahnya. Select constraint name, constraint type, search condition from user constraint, where lower table sama dengan IMP. Tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user object untuk tabel IMP dan department. Select object name, object type from user object, where object name in department and employee. Kemudian, modifikasi tabel IMP, tambahkan kolom commissions dengan tipe data number. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0. Berikut pembuatannya. Alter tabel IMP add commission number 2. Alter tabel IMP add constraint check commission di atas 0. Sekian presentasi dari saya. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.